Oke guys, welcome back to Macamaya dalam pembahasan alur cerita solo leveling anime yang overpower yang udah kalian requestin terus untuk lanjut tuh yang berjuta-juta orang itu ya guys ya. Setelah berhasil keluar dari Red Dungeon sebelumnya, kini Sung Jinwoo kembali menyelesaikan misinya bersama Jinho untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membantu Jinho mendapatkan reputasi karena berhasil menuntaskan 19 dungeon rank C. Di dalam dungeon terakhir, ternyata Jinho sedikit terkejut melihat kemampuan Jinwoo dengan tentara bayangannya yang semakin kuat dan dengan mudahnya mengalahkan para monster, bahkan mengambil alih pekerjaannya untuk menambang kristal mana. Setelah keluar menyelesaikan misi sebagai ucapan terima kasih, akhirnya Jinwoo diajak pergi makan bersama oleh Jinho untuk menikmati hasil kerja keras keduanya setelah melewati 19 dungeon bersama. Awalnya Jinho hanya mengungkapkan rasa syukurnya setelah berhasil melalui banyak rintangan dengan dibantu oleh Jinwoo, sampai akhirnya Jinho juga mengutarakan perasaannya lainnya yang bangga bisa mengenal Jinwoo lebih dekat dan berharap jika saja hubungan keduanya lebih dari rekan kerja dan bisa jadi saudara. Dengan rendah hati, Jinwoo mengindahkan permintaan tersebut sembari menjelaskan bahwa rencana mereka sementara ini akan pergi dalam waktu yang cukup lama ke suatu tempat rahasia. Tak lama setelahnya pun Jinwoo melaksanakan rencananya yang dimaksud, yaitu pergi ke dungeon instan untuk mencari formula ramuan kehidupan. Jinwoo bahkan sudah menyiapkan perbekalan yang cukup untuk bertahan hidup di dalam sana nantinya dan bergegas meninggalkan rumah tanpa ada satu orang pun yang ia beritahu kemana sebenarnya dia akan pergi. Setelah mencari lokasi yang sepi, Jinwoo segera mengeluarkan kunci dungeon instan dari inventory dan membuka gerbang dungeon instan yang pastinya bertambah sulit sama dengan level tingkat kekuatannya yang juga semakin bertambah. Sama dengan Jinwoo yang menjalankan kembali misinya, Jinho juga melaksanakan rencananya untuk menghadap ayahnya atas pertimbangan kemanusiaannya sebagai seorang guildmaster yang bisa bertanggung jawab atas perusahaan milik ayahnya. Tapi ternyata ayah Jinho mengetahui bahwa kesahabatan anaknya yang seberapa itu hanya sebuah keberuntungan semata karena dalang dibalik ini semua sebenarnya adalah Jinwoo. Fakta tersebut diketahui oleh ayah Jinho lantaran mendengar bahwa beberapa insiden di kalangan hunter mulai dari kematian Dongsuk hingga kejadian Red Dungeon semuanya bersumber dari Sung Jinwoo, si hunter peringkat E yang misterius. Tapi Jinho tidak patah semangat dan meyakinkan sang ayah untuk memberikan kepercayaan padanya sebagai guildmaster. Meskipun awalnya ayah Jinho sempat meragukan anaknya, namun pada akhirnya dia memanfaatkan relasi Jinho dengan Jinwoo yang sangat dekat itu untuk membangun guild yang kuat dengan mengundang Jinwoo sebagai anggota guildnya. Mengingat bahwa sekarang sudah banyak guild lain yang mengincar Sung Jinwoo agar bergabung bersama mereka karena kekuatan milik Jinwoo saat ini mampu bersaing dengan para hunter peringkat S lainnya, sehingga akan menjadi salah satu daya tarik guild baru milik perusahaan Yojin nantinya. Sedangkan di sisi lain, orang yang sedang digibahkan oleh Jinho dan ayahnya itu sudah berada di dalam dungeon instan dan berencana untuk bertahan di dalam sana dalam waktu yang cukup lama karena akan menyelesaikan banyak misi demi mendapatkan formula ramuan kehidupan yang akan menyembuhkan penyakit ibunya. Baru masuk sebentar saja Jinwoo sudah mendapatkan misi perdana dari sistem untuk menaklukkan 10.000 jiwa iblis di dalam dungeon instan sebagai syarat untuk mendapatkan lisensi izin masuk ke lantai istana iblis yang lebih tinggi lagi. Meskipun awalnya Jinwoo sempat meragukan kekuatannya untuk bertahan melawan 10.000 iblis, namun demi sang ibu, mau seberapa banyaknya iblis yang harus dihadapi, dia pasti ladeni semua karena cuma itulah satu-satunya usaha yang bisa dia lakukan untuk melihat kembali senyuman sang ibunda tercinta. Karena perjuangannya kali ini bukan hanya soal kekuatan melainkan kemampuan untuk bertahan hidup, menerjang lamanya waktu agar bisa mengumpulkan sejumlah iblis untuk bisa
bisa bertemu dengan Raja Iblis yang memiliki lisensi untuk naik ke tingkat iblis yang lebih kuat. Apalagi sekarang Jinwoo dibantu oleh tentara bayangan barunya yaitu Aeron dan Raja Beruang Es yang kini dinamai Tang dan menolong sang hunter agar lebih cepat menyelesaikan misinya. 不良を持つのか。何より主公にどれくらいの強さになりそうだ。 Jinwoo terus bertarung mati-matian di dalam donjon instan tanpa tahu bahwa ternyata ada seorang hunter misterius yang keluar dari donjon server Amerika dan hunter tersebut terus membicarakan bahaya tengah menanti umat manusia melebihi para monster yang selama ini dihadapi oleh para monster lainnya. Hunter bernama Il Hwang Sung tersebut kini sedang diinterogasi oleh Hwang Dongso, si hunter rusuh yang dendam kesumat pada Jinwoo. Tapi siapa sangka kalau ternyata hunter misterius itu adalah ayahnya Jinwoo yang menghilang selama hampir 10 tahun. Hal pertama yang dilakukan oleh seorang ayah yang sayang pada anaknya umumnya adalah mencari anaknya tercinta, siapa lagi kalau bukan Sung Jinwoo. Tapi berhubung Hwang Dongso yang memang dari awal sok keras dan merasa seorang hunter peringkat es dan pada takut padanya pun asal jeblak aja mengatakan bahwa Sung Jinwoo sudah mati di dalam Red Donjon. Dan hal itu tentu saja membuat ayah Sung Jinwoo yang memang kekuatannya di atas peringkat es pun langsung tidak terima dan mengeluarkan aura pembunuh yang bahkan dengan auranya saja mampu membuat seorang hunter peringkat es langsung babak belur. Setelah membuat Hwang Dongso ketar-ketir, akhirnya ayah Sung Jinwoo hilang entah kemana dan hal itu menjadi gibahan di kalangan asosiasi hunter karena mampu membuat seorang hunter peringkat es babak belur hanya dengan auranya saja. Sementara itu sang anak yang dicari merasa harus istirahat sejenak dari dalam donjon dan keluar karena penasaran dengan level kekuatannya saat ini sudah berada di peringkat apa dan akhirnya mendatangi asosiasi hunter. ハンターランクの最新さを受け Begitu memasuki gedung Serikat Hunter, Jinwoo pun langsung menguji ulang peringkat kemampuannya sebagai hunter di depan bola sistem penghitung mana. Baru saja mulai cek mana tiba-tiba sistem di komputer langsung error. Setelah dicoba berkali-kali, ternyata kerusakan ini disebabkan jumlah mana di tubuh Jinwoo tidak dapat terhitung menggunakan sistem tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, berita ini pun langsung menyebar ke seluruh penjuru tanah air sampai bahkan membuat baik Yeonho dan Choi Jong-in berlari menghampiri Sung Jinwoo untuk menemuinya dan memberikan tawaran agar mau bergabung bersama dengan tim guild mereka. Melihat begitu banyak guild master yang menghampirinya untuk memberikan tawaran, Jinwoo pun enggan menanggapi dan langsung menolak ajakan tersebut mentah-mentah. Bahkan sekelas ketua asosiasi hunter yaitu Go Gun-hee yang menawarkannya posisi di Serikat Hunter juga ditolak oleh Jinwoo begitu saja dengan alasan bahwa dirinya ingin fokus berburu di dalam donjon dan merasa nggak cocok bergabung dengan guild mereka. すみません Ternyata Sung Jinwoo tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk menyelesaikan misi utamanya yaitu berburu formula ramuan kehidupan. Sehingga baik Gun-hee maupun guild master lainnya semua ajakannya akan tetap dengan tegas ia tolak karena saat ini fokus utamanya adalah kesembuhan sang ibunda tercinta. Awalnya Gun-hee tidak juga sempat syok tawarannya bisa dengan mudah ditolak oleh bocil seperti Jinwoo. Namun alasan Jinwoo untuk tetap bertarung di dalam donjon membuat hatinya sedikit terketuk dengan semangat yang dimiliki oleh sang hunter. 俺は成長し続けられるから立ち止まってなんていられない Sementara di negeri sebelah, Hwang Dongso bersyukur masih diberikan nyawa setelah menghadapi amukan ayah Jinwoo alias Hwang Xiong. Meskipun akibat dari pertarungan tersebut menyebabkan Hwang Dongso frustasi dan kena mental dan hanya bisa terbaring penuh luka di rumah sakit. Bahkan pihak asosiasi yang menjenggungnya pun sampai tidak habis pikir seorang hunter petarung seperti Hwang Dongso bisa dikalahkan dengan mudah oleh hunter misterius seperti bapaknya
Jinwoo, kekuatan milik Wang Sung bisa dikatakan melebihi kapasitas seorang manusia, bahkan menurut informasi Huang Dongso bahwa dirinya seakan tengah bertarung dengan seorang monster yang buas, dan seperti itulah kekuatan Huang Sung yang sebenarnya. 奴をひねり潰すためのなどこへ向かうかは分かってる屈辱的な Namun sekarang keadaan frustasi juga dirasakan oleh Sung Jinwoo karena dia berniat membeli artefak atau perlengkapan hunter yang bisa digunakan untuk membantunya berlindung dari serangan monster ke depannya. Tapi setelah dilihat-lihat, harga artefak di pasar online sangat mahal dan terasa mustahil dibeli olehnya sekarang. Udah jual mahal ke para guildmaster, sekarang dirinya merasakan kesulitan bergabung dengan Red peringkat A. Di sela-sela kebingungannya, akhirnya dia menemukan lowongan pekerjaan hunter sebagai tim penambang, dan jika dipikir-pikir sepertinya pekerjaan ini lumayan membantunya mengelabui pihak serikat sebagai tempat baginya untuk menjual beberapa item yang dia dapatkan di sistem. 募集してるとこあるじゃん。 Ternyata kabar ini langsung didengar oleh petinggi asosiasi alias Go Gun-hee. Awalnya dia mengira jika Jinwoo akan bergabung dengan salah satu guildmaster, namun perkiraannya jauh meleset karena sang hunter justru bergabung dengan tim penambang yang membuat Gun-hee bertinyi-tinyi. Apalagi dia juga mendapat informasi bahwa Jinwoo salah satu hunter yang memiliki beban ekonomi cukup berat untuk menanggung biaya pengobatan ibunya dan pendidikan adik perempuannya. 本当に捉えどころのない青年だ Dengan seragam tambangnya, kini Jinwoo terlihat semangat menjalankan pekerjaan barunya sebagai hunter peringkat bawah yang akan menambang kristal maupun harta karun di dalam donjun. Sebelum para hunter penambang masuk, terdapat beberapa hunter peringkat atas yang lebih dahulu masuk ke dalam donjun untuk menghabisi semua monster berbahaya agar tidak melukai tim penambang nantinya. Kali ini pasukan hunter penyerang dipimpin oleh Hunter Choi Jong-in yang memiliki kekuatan pengendali api dan bisa meratakan seluruh monster di dalam donjun sana, dibantu juga oleh Hunter Cha Hae-in. Mendengar bahwa Cha Hae-in ikut dalam misi kali ini membuat Jinwoo sedikit was-was karena hunter cantik satu itu memiliki intuisi yang tajam dan sangat peka terhadap aura kuat seperti dirinya. Sambil mengendap-endap, akhirnya Jinwoo masuk ke dalam donjun untuk melakukan pekerjaannya sebagai penambang. Di dalam sana banyak orang yang terkesima dengan kegagahan Jinwoo yang bisa menambang begitu banyak kristal mana sampai semua pekerjaannya disikat habis olehnya. Saat jam makan siang tiba, Sung Jinwoo tidak segera menerima tawaran tersebut karena ternyata momen ini akan dimanfaatkan olehnya untuk mencari bos monster dalam donjun rank E. Rank E, ntar malah salah singkat lagi. Rank A ya guys ya. So Inggris lu. やっと一人になれた。 Dengan ide gilanya, Jinwoo segera meninggalkan pekerjaannya dan berlari ke dalam gua sampai menemukan gerbang yang mengunci keberadaan bos donjun rank A. Meskipun akal sehatnya menyuruh dia untuk bertingkah aneh dan masuk ke dalam sana, tapi tetap saja Jinwoo berencana untuk sedikit saja mengintip bos donjun rank A yang belum pernah dia jumpai sebelumnya. Apalagi aura yang begitu kuat sangat terasa oleh Jinwoo membuatnya semakin penasaran seperti apa sih monster di dalam sana. Ketika hendak melangkahkan kakinya masuk ke dalam gerbang bos donjun, tiba-tiba そこで何をしているんですか Edian pokoknya ya. Lanjut gak nih lanjutnya? Tulis di kolom komentar yang banyak pokoknya ya guys ya.